Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat, karena Dia adalah Tuhan dan sekaligus Juru Selamat bagi kita. Dan ingat, setiap orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan, tetapi setiap orang yang tidak percaya akan dihukum. Tapi jangan memilih untuk dihukum, pilihlah untuk percaya kepada Tuhan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Puji nama Tuhan. Dan kiranya malam ini kita rehatkan tubuh kita, mungkin setelah kita lelah beraktivitas, atau setelah kita ibadah mungkin ada kemana atau kemana sajalah, terserah ya. Tapi kita rilekskan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Allah sebelum kita beristirahat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu menolong kami untuk kami dapat melakukan apapun yang terbaik ketika Engkau memberikan yang terbaik dalam pekerjaan ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membacakan masih dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-9, 13. Demikian bunyi firman Allah. Apakah untungnya bekerja dari yang dikerjakan dengan berjerih payah? Ayat 10, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. 13, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payah, itu juga adalah pemberian Allah. Puji nama Tuhan. Kita pasti pernah melihat orang-orang yang dari satu pekerjaan kepada pekerjaan yang lain, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, merasa jenuh dan bosan, tidak menemukan sesuatu yang membahagiakan dia. Dan karena saya juga pernah merasakan hal-hal yang demikian, saya mengatakan kepada kita, ketika kita belum menemukan tujuan Allah dalam pekerjaan kita, maka kita akan berat melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Tapi apabila kita sudah melihat tujuan Allah dalam pekerjaan kita itu, maka itu menjadi ringan dan menjadi kesukaan bagi kita. Walaupun banyak tantangan, rintangan, dan persoalan, tapi itu menjadi sukacita yang luar biasa dalam kehidupan ini. Itu sebabnya tema kita adalah enjoy your work. Jadi nikmati, bersukacita, nikmati pekerjaan Anda, ya. Dan kita dapat menikmati pekerjaan kita apabila kita sadar pekerjaan itu pemberian Allah. Haleluya. Jadi kalau kita sadar itu pekerjaan dari Allah, itu sesuatu yang sangat luar biasa, karena kita tahu dengan bekerja kita dapat duit, atau kita dapat posisi, atau kita dapat jabatan, atau kita dapat pengaruh, atau kita dapat kekayaan dan lain sebagainya. Dengan apa yang atau gaji kita bisa dapat mempergunakan membeli keperluan kita sehari-hari, atau membeli yang semakin lama mungkin akan semakin besar dengan jabatan yang kita peroleh. Jadi yang mau saya katakan adalah bahwa kita sadar bahwa pekerjaan itu adalah pemberian Allah. Tetapi saya mau katakan, jangan pikir semua itu ketika Anda bekerja menjadi semua pemberian Allah. Ada hal-hal yang harus kita soroti di situ. Di mana saya katakan, seringkali saya katakan kepada anggota saya, kalau itu pekerjaan itu mengandung, kalau bosmu mengajar Anda, katakan membuat pembukuan ganda, itu berarti bukan dari Allah, karena dalam Allah tidak ada pekerjaan-pekerjaan yang curang atau melakukan manipulasi atau korupsi dan lain sebagainya. Itu bukan dari Allah. Segera pindah dari situ. Pekerjaan Allah itu akan membawa kenikmatan bagi kita, dan itu akan membawa kesenangan bagi kita, dan membawa sejahtera bagi kita. Dan kalau itu tidak ada, buang aja pekerjaan itu, nggak usah takut. Dan saya melihat orang-orang yang bertahan dalam pekerjaan seperti itu, pada akhirnya hancur. Dan itu sebabnya setiap kali saya melihat anggota yang bekerja di luar kehendak Allah, saya akan selalu ingatkan. Tetapi namanya manusia mau butuh uang ini dan itu, kadangkala lebih mendengarkan suara mereka, dan pada akhirnya tangisan yang mereka alami. Tapi mau bilang apa? Sudah terlambat. Jangan sampai terjadi. Karena kalau kita tahu tujuan pekerjaan itu adalah pemberian Allah, maka kita akan menikmati dengan sukacita. Yang kedua, sadar bahwa hasil pekerjaan itu
adalah pemberian Allah. Jadi kalau kita bekerja, kita mendapatkan hasil, ada profit, ada untung, ada seleri dalam kehidupan kita. Tentu itu adalah pemberian Allah, kata firman Allah. Jadi dengan pekerjaan yang saya katakan tadi, bahwa kita dapat membeli rumah, membeli pakaian, mobil, dan lain sebagainya, yang membuat kita bisa tambah bergairah mungkin. Tetapi yang mau saya katakan adalah, jangan lupa pekerjaan itu adalah karena pemberian Allah, dan juga bahwa sadar bahwa buah pekerjaan itu juga pemberian Allah. Apa maksudnya? Supaya saya mau katakan bahwa ketergantungan kita, keterikatan kita, ketaatan kita kepada Allah seharusnya menjadi number one dalam pekerjaan itu. Sehingga tidak ada hal-hal yang kotor, hal-hal yang manipulatif, hal-hal yang tidak suci di situ. Saya pernah melarang istri saya ketika dia bekerja di satu perusahaan, tidak perlu saya sebutkan, dan saya memaksa dia untuk bekerja, tidak bekerja. Seharian itu dia nangis, dan kemudian dia sebagai suami, ya namanya lah, ya baru menikah, terus kemudian akhirnya saya katakan ya sudah, dan kemudian saya mengambil 2 puasa di Bedugul 3 hari 3 malam, dan di sebuah hotel di Bedugul. Lalu kemudian saya pulang, setelah 3 hari 3 malam saya pulang, dan setelah saya pulang dari situ, saya tidak sebutkan apa yang menjadi pergumulan saya kepada Tuhan di saat itu. Tetapi saya mengatakan kepada setelah seminggu kemudian, dia katakan, dia hampiri dekati saya dan katakan, Pak, saya mau resign. Saya katakan karena saya tidak ingin kejadian di masa lalu itu terjadi. Saya bilang, sudah kamu pikirkan baik-baik. Sudah, ya sudah. Akhirnya dia tidak bekerja lagi, dan kemudian dia bosnya masih antar 3 bulan itu berturut-turut. Tapi saya yang keempat saya marah, ya, karena saya bilang, kalau saya sudah bilang istri saya tidak akan kembali bekerja, dan pada akhirnya saya bilang, kalau yang keempat Anda datang, saya lemparkan uang itu. Ya, dan betul mereka tidak datang lagi bulan yang keempat, karena mereka tahu siapa saya gitu loh. Kalau itu yang saya katakan itu, karena saya tidak sembarangan untuk berkata-kata. Jadi dan akhirnya kami dapat hidup dengan segala berkat dan kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan pemeliharaan Tuhan itu tetap, kebaikan Tuhan itu tetap. Walaupun ada masa-masa sulit, tetapi kami melihat tetap adanya kebaikan-kebaikan Tuhan di masa-masa sulit tersebut. Yang ketiga, sadar bahwa pekerjaan itu adalah sebuah cara untuk melayani Tuhan. Jadi, sadar bahwa ketika engkau mendapat pekerjaan, sadari bahwa pekerjaan itu adalah cara Anda memuliakan Allah. Cara Anda membesarkan nama Allah dalam pekerjaan itu. Itu sebabnya kenapa saya katakan tadi, kenapa kita tidak boleh melakukan hal-hal yang gelap di situ, melakukan hal-hal yang tidak kudus di situ, melakukan manipulatif di situ, melakukan masalah-masalah yang tidak sesuai di situ. Karena ini salah satu tugas kita dalam pekerjaan itu adalah memberi hormat, memberi kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu sebabnya ketika engkau memberikan itu, nikmatilah dalam Tuhan. Apa yang sudah Tuhan percayakan kepadamu, nikmati dengan sukacita, nikmati dengan syukur, nikmati dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi saya mau bilang, jangan ada kejahatan dan dosa di situ. Kalau engkau mau menikmati sesungguhnya, saya pernah bilang kepada seorang aparat, jangan paksa, jangan beri anakmu dari hasil-hasil manipulatif untuk memberi anak istrimu makan, kalau tidak mau berteriak darahnya 1 kali kelak. Dia akan keluar dari jalan-jalan Tuhan. Kamu ajar dia benar, tapi kamu berbuat hal yang jahat, 1 kali darah itu akan berteriak.
Dan jangan salahkan kalau dia menjadi pecandu narkoba. Jangan salahkan kalau dia menjadi jahat. Jangan salahkan diri Anda. Salahkan diri Anda. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita di malam ini, kiranya kita dapat ada pekerjaan, nikmatilah pekerjaan itu. Tapi sadari bahwa pekerjaan itu harus Anda sadari itu pemberian Allah, dan sadari kalau Anda mendapatkan hasil, itu adalah pemberian Allah juga. Dan kemudian sadari juga bahwa ketika Anda bekerja, itu cara Anda melayani Tuhan. Dan kalau Anda melibatkan Tuhan di situ, Dia akan terus menolong Anda, terus memberkati Anda, terus membela Anda. Saya yakin dan percaya. Kita sudah banyak melihat kesaksian-kesaksian orang yang betul-betul berada di jalur Tuhan. Satu kali seorang pemuda yang lagi berapi-api dalam Tuhan datang kepada saya. Hari itu saya ingat pas dia habis ibadah, dia berkata, saya mau resign saja dari pekerjaan saya. Pada waktu itu kantor pajak belum mengalami transformasi. Terus saya katakan kepada dia, kepada anak muda ini, siapa yang beri kamu gaji? Negara. Siapa yang angkat kamu? Negara. Jadi kalau negara yang mengangkat kamu, lawan itu bosmu. Dan betul, dia kemudian saya katakan, kalau dipaksakan Anda bukan biar itu bos, kalau dia tidak sesuai dengan lapor saja. Tentu Anda punya bukti-bukti. Lapor saja, bertarung di situ. Dan pada akhirnya bosnya mengalah, dia di out dari tempat dia bekerja itu. Jadi, tapi sekarang dia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik. Dan orang-orang yang mempertahankan kebenaran tidak akan pernah Allah tutup mata. Akan terus Allah bela orang-orang untuk menikmati pekerjaannya di dalam Tuhan, untuk menikmati cara Allah menunjukkan kuasanya bagi orang-orang yang menyadari bahwa itu adalah pemberian Allah, yang hasilnya diucapkan dengan syukur apapun, dan Allah akan menyatakan seluruh kebaikannya. Dan saya tidak akan perpanjangkan firman Allah, kiranya Tuhan akan memberkati kita di malam hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biar kami menikmati segala buah dari pekerjaan kami dengan ucapan syukur kepada Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kiranya damai dari Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Dan saya mau katakan, mantap, mantap, mantap.